Video ini adalah bagian kedua dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Nah, kita lihat sekarang printing methodologies. Jadi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, video sebelumnya, ada search engines. Jadi, printing bisa dilakukan menggunakan search engines, kemudian advanced Google hacking techniques, social networking sites, websites, email, competitive intelligence, WIS, dan DNS, network, dan social engineering. Nah, tahapannya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, itu harus ada otorisasi dan scope yang ditentukan di awal. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa untuk melakukan ethical hacking, tahapan paling awal adalah mendapatkan persetujuan dari target. Karena tujuannya adalah melakukan pengujian tentang keamanan sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi perlu dilakukan di awal adalah mendapatkan persetujuan dan menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kemudian pada tahap akhir harus melakukan pelaporan, reporting terhadap apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang ditemukan. Jadi kita lihat di sini tahapannya adalah mulai dari authorization, kemudian melakukan footprinting, menggunakan search engines, kemudian menggunakan Google hacking, kemudian menggunakan social networking sites, masuk ke website footprinting, kemudian email footprinting, competitive intelligence, kemudian WIS footprinting, kemudian network footprinting, kemudian social engineering, dan kemudian melakukan pelaporan. Nah, kita akan lihat tahapan-tahapan ini secara lebih detail di slide selanjutnya. Oke, search engines. Search engine yang paling sering kita gunakan adalah Google, tapi ada lagi selain Google, seperti namanya Bing, kemudian Infosys, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan search engine ini kita dapat memperoleh informasi tentang target yang dapat membantu, bukan kita mungkin attacker, yang membantu ethical hacker, yang dapat membantu ethical hacker untuk melakukan social engineering dan melakukan tahapan-tahapan lainnya untuk dalam melakukan serangan atau ethical hackingnya. Nah, apa saja yang dapat diperoleh? Contohnya adalah teknologi platform, employee details, login pages, intranet portals, itu bisa diperoleh informasinya. Nah, kemudian selain menggunakan informasi yang sudah ada di search engines, dan biasanya search engine itu memiliki cache. Jadi umpamanya kemarin hari ini itu dilakukan perubahan, ya kan, perubahan terhadap sebuah website. Nah, informasi yang sebelumnya itu masih bisa diperoleh dengan mencari informasi tentang perusahaan tersebut di cache-nya dari search engines. Contohnya di sini ada gambar search engines Google, dan di sini saya mencari Dell@CID. Nah, di sini kita lihat halaman ini menunjukkan cache pada tanggal 23 Oktober 2020 jam 11. Nah, ini menunjukkan bahwa dia masih ada cache, sehingga ketika ada perubahan itu perubahan sebelumnya masih bisa dilihat. Seandainya ada informasi-informasi yang sebelumnya tersedia, kemudian sekarang sudah tidak tersedia lagi, itu bisa dicek melalui cache-nya. Kemudian ini cara mendapatkan top level domain dan subdomains. Ini perlu juga diketahui domain atau subdomain dari sebuah perusahaan atau organisasi untuk melakukan ethical hacking tadi. Supaya dengan demikian bisa diketahui server-server apa saja yang ada, bahkan dari sini bisa diketahui struktur organisasi terkadang sesuai dengan penamaan domain gitu ya, dan level domainnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tools, menggunakan search engines,
atau atau melakukan trial and error, atau contohnya ini menggunakan engines-nya adalah netcraft.com. https www.netcraft.com. Ini seperti terlihat dalam gambar ini. Ketika bisa kita cari contohnya microsoft.com, kita search, nanti akan muncul semua domain-domain yang tersedia atau subdomain yang tersedia, atau menggunakan sublister Python script. Ini bisa ada di tools, ada di Kali. Jadi kalau sudah melakukan instalasi Kali, ini bisa dicobakan dengan komen seperti ini, sublister -d kali. Ini kalau lihat targetnya adalah kali.org, min t 3 min e. Nah, ini menggunakan search engine-nya Bing. Ini sublister terkait dengan informasi yang tersedia di search engines. Atau bisa juga melakukan trial and error. Contohnya Del ACID itu bisa coba, oh ini kampus, maka mungkin ada student Del ACID, atau ini kampus ada akademik Del ACID, dan lainnya, dosen Del ACID, dan semuanya terus dicoba-coba terus, akhirnya bisa ketemu. Nah, kemudian dapat juga menentukan operating system, kembali menggunakan netcraft tadi, atau menggunakan website ini, shodan.io. Nah, ini saya coba contoh, cari cari Microsoft. Nah, ketika dicari Microsoft muncul IP address dan juga muncul servernya apa untuk web servernya. Dalam hal ini IIS yang merupakan web server yang ada di sistem operasi Windows. Nah, ini pasti menggunakan Windows. Tapi di sini belum kelihatan Windows versi berapa. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk lokasi, informasi untuk geolocation-nya bisa menggunakan maps.google.com, wikimapia.org, atau maps.nationalgeographic.com, atau bing.com maps. Itu untuk menunjukkan perusahaan itu ada di mana. Nah, kalau kita contoh ambil Del ACID, nanti yang terlihat adalah karena kita menggunakan IP address-nya Telkom, maka yang akan terlihat adalah lokasi dari Telkom. Atau kalau sudah ada di Google Map Del ACID, nah itu bisa juga langsung ke Del ACID. Tapi kalau berdasarkan IP address, kalau dia menggunakan IP address sebagai dasar untuk mencari lokasi, maka lokasi kita itu adalah lokasinya Telkom. Nah, kemudian menggunakan social networking dan people search untuk menampilkan informasi. Nah, ini khusus untuk mencari informasi tentang orang dan kalau sudah diketahui informasinya, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan social engineering. Nah, informasi itu dapat diperoleh dari social networking seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, dan YouTube. Atau bisa juga menggunakan people search. Ini ada banyak website yang menyediakan servisnya. Namanya kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada seorang yang bernama nama Jennifer. Nah, maka kita cari Jennifer di dalam situs-situs people search ini. Atau juga bisa menggunakan tools yang tersedia di Kali Linux yang namanya Inspire. Ini Python based link. Nah, dia menggunakan LinkedIn untuk mencari informasi tentang seseorang. Oke, kemudian financial services itu bisa diperoleh informasinya atau informasi yang bisa diperoleh ya tentu tentang kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, tapi ini khusus untuk yang sudah go public. Memang informasinya akan disediakan secara publik. Jadi bisa diketahui company profile, market value, kompetitornya apa, itu bisa ketahuan dari dokumen yang dipublikasikan. Nah, bisa diperoleh informasi menggunakan online financial service seperti finance.yahoo.com, kemudian marketwatch.com, dan kemudian thestreet.com. Kemudian gather information atau reconnaissance menggunakan job sites. Nah, dari job sites ini bisa mendapatkan informasi tentang, dia tentunya menyediakan informasi tentang job requirements, employees profile, hardware information, dan software information.
Nah, dalam iklan-iklan itu ada cantuman, contohnya hardware information. Itu tadi seperti saya bilang ada Cisco produk atau softwarenya apa saja yang digunakan. Biasanya dimunculkan di situ. Contohnya, butuhkah administrator jaringan yang menguasai Windows 2019 atau 2016 gitu ya kan akan kita ketahui bahwa dia menggunakan sistem operasinya Windows 2016 seperti itu ya. Nah, kemudian job website yang bisa digunakan ada LinkedIn, Monster.com, Career Builder, dan lain-lainnya bisa dicek dengan mengakses masing-masing situs ini. Kemudian ada juga mengumpulkan informasi menggunakan alerts. Jadi ada beberapa server atau website yang menyediakan alert system. Nah, dengan website ini kita bisa memonitor jika ada perubahan-perubahan pada sebuah website yang lain. Oke, ini alert system website yang bisa digunakan itu google.com/alerts atau gigaalert.com, kemudian talkwalker.com. Nah, dengan demikian kita akan melaporkan atau hacker dapat melaporkan informasi yang terupdate. Ketika ada perubahan, dia akan langsung dinotifikasi. Oke, ya sekian untuk yang video bagian kedua. Kita lanjutkan ke bagian ketiga.